Kesaksian hidup saya itu indah sekali. Kami ada 6 orang bersaudara, 3 laki, 3 perempuan. Dan 5 adik kakak itu, mereka itu pintar-pintar. Mereka di sekolah itu juara kelas. Tetapi dan saya adalah anak kelima yang paling bodoh. Itu menurut saya pribadi, bahwa saya itu paling bodoh. Baik di SD, SMP, SLT itu semua. Saya merasa paling bodoh. Tapi saya merasakan bahwa hidup saya itu selalu diatur oleh Tuhan. Saya tetap melewati pendidikan di SD tepat 6 tahun, SMP 3 tahun. Bahkan di SMP itu ada kelas A dan kelas B, yaitu kelas untuk anak-anak yang pintar dan kelas untuk anak-anak yang sedang. Nah, saya masuk di kelas yang tergolong anak-anak pintar. Dan saya lalui semua itu. Lulus, terus lanjut ke SLTA. Karena di Ambon sudah tutup, akhirnya saya ke Jakarta. Kebetulan kakak saya di Jakarta dan saya diajak ke Jakarta dan saya lanjut SLTA, yaitu SEMEA di Jakarta. Dan ketika tahun kedua pembagian jurusan, waktu itu ada 2 jurusan, tata buku dan tata usaha. Saya merasa bahwa ya saya mampunya paling di tata usaha, tapi ternyata Tuhan itu berbicara lain. Tuhan itu punya tujuan lain. Ketika pembagian jurusan, saya dikasih jurusan tata buku. Kalau sekarang kan akuntansi. Saya kalau hitung-hitungan itu lemah, nggak bisa. Tapi ya saya lalui semua itu dengan baik, lulus dengan ya angka yang pas-pasan. Bahkan ketika saya bawa ijazah saya untuk lamar pekerjaan, yang terima ijazah itu bilang, ini nilai kamu pas-pasan. Saya bilang, iya Pak, memang nilai saya pas-pasan, tapi saya mau cari kerja nih, tolong kasih kerjaan saya. Akhirnya pimpinan yang menerima ijazah itu bilang, tunggu ya, nanti saya hubungi pemimpin proyek untuk terima kamu sebagai honorer. Dan saya tunggu, akhirnya dapat panggilan dan saya diterima dan saya ditempatkan di bagian keuangan. Ternyata rencana Tuhan itu indah sekali dalam hidup saya. Saya dikasih jurusan tata buku. Maksud Tuhan, setelah lulus kamu ditempatkan di keuangan. Dan dari honorer itu saya ditempatkan di keuangan sampai pengangkatan PNS dan sampai pensiun. 3 tahun sebelum pensiun saya di keuangan. Dan sebelum 3 tahun saya pensiun, saya dikeluarkan dari keuangan. Tapi saya di luar keuangan pun, saya selama 3 tahun sebelum pensiun itu saya keliling Indonesia, tugas
monitoring dan evaluasi sekolah-sekolah kejuruan yang dapat bantuan, maupun verifikasi survei lokasi yang akan dikasih bantuan. Nah, itulah seorang bodoh di mata manusia, tapi dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang